jika kamu sanggup. Tapi Allah mengatakan, sungguh kamu tidak akan sanggup dan kamu tidak akan mampu. Nah sekarang pertanyaannya, betapa banyak orang yang mengisukan Nabi Muhammad dengan isu-isu yang buruk. Dituduhlah beliau, na'udzubillah, pedofil. Dituduhlah beliau tukang kawin. Dituduhlah beliau sebagai adalah tukang sihir, orang jahat, bla 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 bla. Kenapa enggak membuat Al-Quran semisal satu surah aja untuk menggugurkan? Ngapain capek-capek fitnah? Tapi tak sanggup. Tidak sanggup. Maka Allah mengatakan apa setelahnya? Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kamu tidak akan sanggup, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Apa maksud ayat itu? Silakan kamu buat surah. Kau ingkari aku, kau ingkari nabiku, kau ingkari firmanku, berita besar yang datang berupa Quran kau ingkari. Oke, silakan. Silakan kau buat satu surah yang semisal. Kalau kau bisa runtuhkan ketuhananku, kalau kau bisa runtuhkan kenabian utusanku, kalau kau bisa runtuhkan Al-Quran sebagai kalamku, silakan kau buat surah. Tetapi ingat, kamu tidak akan pernah sanggup membuatnya dan tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu, Allah menebarkan kasih sayangnya. Maka karena itu takutlah kamu kepada api nerakaku. Takutlah, artinya berimanlah kepada aku. Karena kau tidak akan pernah sanggup. Berimanlah, berimanlah. Daripada kau masuk ke dalam neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang aku siapkan untuk orang-orang yang ingkar terhadap Islam. Tuh Al-Quran dimenarasikan. Inilah ayat yang dipakai, yang dibaca oleh anak-anak genset yang ada di barat, sehingga mereka berlomba-lomba meluk Islam. Kenapa nggak ada orientalis barat? Penemu ini, penemu itu, penemu. Kenapa nggak menemukan satu surah untuk menantang Al-Quran? Gampang kok itu. Sekarang sosial media ada di mana-mana. Anak kecil aja sudah pegang HP. Nenek-nenek yang buta huruf, yang tidak bisa baca pun sudah bisa pegang HP. Tinggal viralkan, Al-Quran berbunyi begini. Ini jawabannya, kami bisa bikin surah. Sudah gugur Islam. Tapi tak akan pernah sanggup itu. Gak ada kekuatan di bumi ini yang mampu kemudian menandingi. Itulah tadi yang saya katakan bahwa sekiranya Al-Quran itu bukan firman Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Al-Quran akan mengalami hal yang sama seperti Bible. Direvisi. Orang yang ada di lembaga Bible Indonesia lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena mereka mampu mengoreksi firman Tuhan. Mereka lebih hebat dari Tuhan. Makanya dikoreksi. Oh itu cuma terjemahannya bang. Berarti orang Kristen tidak mengakui ini firman Tuhan. Berani nggak orang Kristen katakan ini bukan firman Tuhan? Itu firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Kenapa direvisi? Oh itu cuma terjemahan, berarti bukan firman Tuhan. Oh itu firman Tuhan, kenapa dikoreksi? Oh itu cuma terjemahan, berarti bukan firman Tuhan. Oh itu hanya terjemahan. Gitulah terus muter-muter terus sampainya mati. Sekira begitu, adik Eri. Maaf kalau panjang lebar, silakan. Siap. Terima kasih Bang Zuma. Jadi memang kalau saya berkaca dari pengalaman saya sendiri. Mungkin sudah ada yang pernah melihat cerita saya sini, tapi saya belum bercerita dengan Bang Zuma. Jadi sebenarnya silakan. Saya itu sudah jadi begini Bang Zuma. Jadi saya itu pada saat itu sedang melakukan penelitian S2 saya. Saya kebetulan background ilmu saya itu adalah tentang pertanian gitu ya. Nah, jadi saya mencoba pada saat itu saya mencoba mengumpulkan gap riset di mana pada saat itu saya ingin menguji metode konvensional dengan penyerbukan alami tanaman yang digunakan oleh angin gitu ya. Saya mencoba dengan ilmu atau pelajaran yang saya sedikit pelajari ini sebenarnya kan adalah milik Tuhan gitu kan ya, milik Tuhan gitu. Jadi
segala sesuatu yang ada di dunia ini milik Tuhan. Maka saya beranalogi sedikit-sedikit menguji analogi saya yang mungkin agak recehan ini gitu ya, bahwa apakah ada ayat gitu yang menjelaskan tentang ini? Karena ketika hasil Al-Hijr. riset saya gitu ya, ya Al-Hijr ayat 22 itu saya Ayat 22. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi gini. Subhanallah. Lanjut. Ya, jadi gini, hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa campur tangan secara metode konvensional itu tidak begitu baik ya hasilnya gitu ya. Terlihat dari fase regeneratifnya, misalnya dari apa namanya, keadaan mahkota atau buah dari proses pembentukannya gitu ya. Sedangkan dari angin atau secara alami gitu ya, alamiahnya itu jauh lebih baik gitu ya. Sehingga saya berpikir bahwa ternyata secara alami yang mungkin ada kuasanya adalah Tuhan, itu pembentukannya itu tidak ada perantara yang bisa terukur oleh kemampuan atau ambang batasnya manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Saya menyimpulkan demikian, walaupun secara ilmiah dan saintifiknya saya menyimpulkan bahwa ini ada proses di mana adanya perilaku gitu ya, atau adanya pengaruh terhadap alam dengan metode yang diikut campurkan oleh konvensional, misalnya dengan apa caranya kita sebagai manusia misalnya dioleskan, atau dengan cara metode yang secara konvensional demikian gitu ya. Nah, tetapi dengan alamiah gitu ya, dan saya mengaitkan dengan Tuhan gitu, karena tidak mungkin kan angin tersebut bisa bertiup dengan begitu terstruktur yang mampu untuk memberikan pengaruh terhadap tanaman itu dengan hasil yang baik. Seperti itu. Nah, saya mencoba untuk mengkaji di Alkitab ya, bahwa memang tidak tereksplisit, saya harus mengakui tidak tereksplisit seperti yang Al-Hijr 22 itu gitu ya. Nah, tidak tereksplisitnya seperti ini. Misalnya banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab hanya menyebutkan bahwa angin bertiup dari barat ke timur, kemudian dari selatan ke utara dan lain sebagainya, sesuai dengan mungkin konsepnya angin yang mungkin menciptakan awan kemudian turun hujan. Secara logis saya rasa masuk akal gitu ya. Tetapi ini tanaman yang secara eksplisit, dan ini korelasinya terhadap penelitian saya S2 saya gitu kan. Luar biasa gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, bahwa kuasa Tuhan yang mana sih yang sebenarnya itu yang luar biasa gitu. Makanya pertanyaan saya di awal adalah esensi Tuhannya Islam, kemudian siapa Tuhannya, kitabnya apa, kemudian siapa yang menyampaikan, itu dijelaskan oleh Bang Zuma. Saya sangat luar biasa menangkapnya gitu ya, tanpa ada celah. Nah, itu yang saya rasa bahwa dengan akal saya yang mungkin dikasih Tuhan untuk dapat berpikir secara baik, semoga saya bisa menentukan sesuatu langkah yang baik gitu ya. Karena eksperimen yang saya lakukan ini adalah saintifik ya. Saintifik itu kan tentunya teruji secara data dan ilmiah, dan saya sudah melakukan itu gitu. Terima kasih baik. Bang Zul. Masya Allah. Aku teringat waktu beberapa tahun yang lalu, udah lama ya. Saya waktu itu masih dinas di Parepare. Saya kemudian ditanya sama seorang non-muslim, teman saya. Ketika saya ditanya apa bukti kenabian dari Nabi Muhammad dan apa bukti Quran itu sebagai firman Allah. Betul, saya ingat ayat itu, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Saya katakan gini, Nabiku hidup memiliki banyak hikmah. Di antaranya beliau masih dalam kandungan, ayah sudah tak ada. Untuk memutuskan mata rantai fitnah manusia kufur yang akan mengingkarinya, bahwa pengetahuan Nabi Muhammad itu berasal dari ayahnya. Lalu setelah dia lahir, Allah kemudian mengambil ibu kandungnya untuk memutuskan mata rantai fitnah dari orang-orang kufur yang mengingkarinya, bahwa pengetahuan beliau diajarkan oleh ibunya. Dua orang tua manusia terdekat seharusnya kepada manusia bayi itu diambil oleh Allah. Fitnah itu terbantahkan. Teman saya bertanya, maksud lo nerangin itu semua apa? Setelah saya terangkan pamannya, kakeknya, maksud lo katanya apa?
Aku bilang gini, aku ingin mengambil sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Maka saya bacalah surah itu, ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnar riyaha lawaqi'ah. Yang diterangkan di sana adalah, aku Allah telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Untuk mengkawinkan apa? Mengkawinkan tumbuhan. Lalu aku turunkan hujan. Fa'anzalna minas sama ma'a fa'asqainakumuh. Lalu aku menurunkan hujan dari langit, kata Allah. Jadi bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad bisa mengetahui bahwa tumbuhan itu kawin? Ternyata karena adanya faktor angin. Aku kawinkan, kata Allah. Tumbuhan itu aku tiupkan angin itu untuk mengkawinkan. Subhanallah. Apa jawaban kawan saya pada waktu itu? Oh, kalau seperti itu di agama saya juga ada, Bang Suma. Oh, coba kau kasih dalil. Disebutlah waktu itu, aku belum tahu kitab apa, tapi aku ingat. Dia bilang gini, karena angin itu identik dengan Tuhan kami yang melayang-layang. Jadi Tuhan kami melayang-layang untuk memberikan kehidupan terhadap tumbuhan. Itu jawabannya kala itu. Saya belum bisa membantah, saya cuma manggu-manggu aja. Ternyata dia mengutip Kejadian 1 ayat 1 ayat 2. Jadi Tuhannya melayang-layang. Nah, bukan itu yang jadi persoalan. Malam ini saya kedatangan ada ini mempertanyakan itu. Sekarang saya kembalikan kepada logika sehat. Seperti yang saya uraikan tentang Quran. Kan udah aku bilang tadi kan. Pengetahuan manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan pengetahuanku. Maka ketika mereka menemukan ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran, menurut perspektif pengetahuan disiplin ilmu yang mereka punya, maka Al-Quran dikoreksi dong. Iya kan? Misalnya nih, di dalam Al-Quran mengatakan bahwa tumbuhan itu dikawinkan dengan cara begini begono, selain daripada ditiupkan angin tadi. Maka direvisi dong. Yang tadinya kemudian babi haram menjadi babi hutan haram dong, supaya bisa lebih masuk dalam kehidupan kepentingan manusia. Tapi faktanya enggak. Aku lebih dulu sudah mengatakan kepada utusanku, apa yang kamu temukan dalam ilmu pertanian yang dibutuhkan oleh kemaslahatan manusia, lebih dulu sebenarnya sudah aku ajarkan melalui Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Itu baru satu disiplin ilmu. Belum yang lain. Belum yang lain. Artinya bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allah telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu? Mikroskop belum ada, komputer belum ada, ya, kamera 360 belum ada, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi seketika datang kepadanya. Kenapa? Karena itu tadi, Al-Khabir, Al-Alim, berasal dari yang maha mengetahui. Subhanallah, luar biasa Islam itu. Silakan Dinda, lanjut. Iya. Sebenarnya sudah poin yang saya sampaikan atau pertanyaan yang saya sampaikan sudah terjawab semua sih Bang Suma. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Oke, tolong di follow dong akun saya. Oh iya, saya izin follow. Siap. Sudah. Oke, thank you. Minimal sharing, kita sharing terkait ya apapun itu yang bisa kita perbincangkan kan gitu ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Di kota mana adek ini? Saya di daerah Sumatera, bagian selatan. Oh, iya. Oke. Bagian selatannya ini ya, Lampungnya Bang ya. Di bagian Lampungnya. Di Lampung. Wow. Lampung itu kota kecil. Dan insya Allah tahun ini saya akan ke Lampung.
Saya ada PR besar di sana di Lampung. Ada keluarga di sana yang urusan keluarga di Lampung. Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Makasih Dinda. Kita rehat. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik. Iya, salam. Keren. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal yang akan mendapatkan pelajaran. Itulah Quran. Kita belum masuk sampai disiplin ilmu yang lain, teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Semoga adik tadi bisa mendapatkan hidayah. Amin. Kita naikkan lagi teman-teman sebelum kita istirahat ya. Mudah-mudahan banyak yang nyimak bisa mendapatkan ilmu, utamanya kepada saya sendiri ya. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ingin menyampaikan doa aja untuk Bang Zuma, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Bang Zuma dan keluarga. Gitu aja Bang Zuma. Amin. Makasih, Masya Allah. Saudara Glenn. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Saudara Glenn, bakul kerupuk. Halo, bakso liar. Saya minum dulu izin ya teman-teman ya. Haus. Silakan teman-teman, perkenalkan diri. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lanjut Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam juga. Saya minum dulu Bang ya. Alhamdulillah. Ternyata ini namanya haus. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau izin bentar ya Bang ya. Siap. Wih, langsung kena tendangan penalti. Halo, selamat malam. Saudara pohon. Waalaikumsalam. Salam. Iya. Oke, Sepen. Oke. Bang, Ya. aku sering ngikutin Abang loh. Bang luar Oh, biasa iya? Abang ini. Tapi saya Islam, Bang. Bener Islam luar biasa. Alhamdulillah. Bukan tapi itu. Masya Allah aku Islam. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saudara Arman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan di bawah Bang, ada yang marah gara-gara Abang mengatakan Lampung itu kota kecil. Aku jelaskan. Maksud saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung itu salah satu kota di Indonesia yang kecil kemaksiatan yang ada di sana. Kecil sekali. Tindakan kriminal di sana itu kecil. Ya, kemudian gerakan misionaris di sana juga itu kecil. Itu dalam pantauan. Jadi teman-teman maaf kalau saya katakan kota Lampung itu kecil, maksudnya kecil
pergerakan kemaksiatan yang terjadi di sana. Tidak seperti di kota-kota lain. Wow, di situ banyak terjadi tempat-tempat maksiat. Tapi kalau Lampung itu Masya Allah luar biasa. Nah, jangan marah saya bilang gitu, karena saya ini sebentar lagi akan menjadi orang Lampung. Doakan aja, doakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah. Ini adik aku nih. Aku rindu padamu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Sebentar, saya izin 30 detik Gurunda ya. Teman-teman Muslim yang Muslim, lama-lamain aja. Siap Gurunda. Izin teman-teman Muslim, fans dari Bang Zuma, izin sekali lagi, tolong ditahan dulu untuk tidak naik ke atas, karena kita ingin mendengarkan guru kita untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Sekali lagi, yang Muslim dibatalkan permintaan naiknya. Sekali lagi, yang Muslim dibatalkan, karena kalau tidak dibatalkan maka moderator yang ada di bawah akan otomatis menurunkan Anda. Bahkan kalau Anda minta naik lagi, kita blokir. Mohon maaf. Itu aja Gurunda. Mohon izin Gurunda, saya nyimak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman sekalian. Ya, ini peringatan buat teman-teman sekalian. Sebenarnya bukan peringatan pengecaman, enggak. Itu hanya bentuk perhatian aja. VN, FN, bukan VN, FN. Alhamdulillah, doakan Bung, doakan. Insya Allah. Horas abangku. Horas. Aku tadi nonton abang, jadi lama aku pulang kerja. Aduh, tak hebat. Oh gitu. Tapi nggak mengganggu kan? Masih ke gereja kan ibadah? Aku masih, iya bang, gereja aku bang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ke gerejanya masih kuat kan gitu. Tapi udah mulai dihasut bang. Dihasut sama siapa? Biasa lah bang, sama cewek. Jangan mau dihasut sama cewek, jangan. Tapi dihasut oleh kebenaran, itu yang betul. Kebenaran yang datang sama kita, iya. Itulah yang menghasut. Kalau cewek jangan. Itulah saking itu tadi bang yang pas abang nerangkan itu kan. Ya. Jadi lama lah aku nungguin apa itu bang? Yang penjelasan abang itu gitu loh. Oh. Susah kali bahasa Indonesia ini bang. Namanya juga orang Batak, susah kali. Samanya kita. Aku juga orang Batak kadang-kadang. Kalau aku ke Medan, aku jadi orang Batak juga nya. Horas abangku itu pun, wah enak kali lah. Pas kali kurasa penerangan abang itu loh. Yang kayak gitu, bahkan berdasarkan apa yang tertulis. Kalau aku sendiri nggak bisa, paling ngigo ajanya. Karena ada bukan soal nggak mau on cam, tapi baru pulang kerja aku. Ceweknya karena Muslim. abang ini dah lama kali aku tadi. Ceweknya Muslim. Iya bang, udah 2 tahun udah aku bilang sama abang dah bang. Iya. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan. Nanti saya yang nikahkan kalau perlu. Wis, amin bang, amin. Iya kan, bisa aja kan? Oke lah bang, aku. Iya, istirahat dulu. Bisa aja bang. Iya. Salam sama ceweknya ya. Oke lah bang, ku ya Horas. Ya. Oke, makasih Horas. Iya bang. Aku ini bang, kurekam layar ini bang, kutunjukkan sama dia. Iya, Masya Allah. Salam sama beliau. Terima kasih bilang udah menjalin hubungan dengan saudara non Muslim yang baik. Oke. Mantap. Iya bang. Aku bang.
Oke, makasih ya. Halo saudara kerupuk bakul. Halo. Assalamualaikum Bang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Apa kabar? Lucu abang ini. Udah diperingatkan tadi supaya non muslim lah yang ada di atas gitu abangku. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Kok nggak nyangkut? Kita coba pantau dulu om kita yang ada di seberang. Mana tahu mereka ada lagi. Oh my god. Oh. Apa ini? Oke, baik teman-teman, kalau masih ada silakan. Kalau sudah tak ada, kita rehat, kita istirahat. Di sini udah hampir sedikit lagi pukul 1. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari Kristen Bang. Saya dari Muhammad. Saya dari Muhammad. Wih, keren kali kayak orang kena stroke. Otak nggak connect Bang. Agamanya apa? Iya, saya Muhammad. Kamu tahu lagi. Aku Muhammad. Wah, udah mulai nih. Kena di bagian kiri nih. Bukan mulai bangsa, namanya Muhammad Ali. Oh iya. Petinju ternyata pindah lagi nih. Iya, saya petinju dari cewek-cewek yang masih kecil. Oh, Yesus dong ya. Bukan. Apa itu Yesus? Saya nggak tahu Yesus. Saya itu Muhammad Ali. Yesus dapat jatah 32 anak kecil. Saya lagi cari. Di kitab Bilangan 31. Yang di bawah umur. Oh, berarti Yesus ini. Dia 6 tahun lah. 10 tahun lah. 5 tahun lah. Kalau Yesus itu malah di bawah umur 6 tahun dia. Bilangan 31. Bilangan 31 nomor 44. Yesus dapat jatah 32 bayi. Udah Bang ya. Abang kalau cuman mau diskusi nggak nih? Kalau cuman mau kayak gitu, nanti kena tampar Bible. Emosi, kebencian aja terus. Menghina, membenci. Halo, selamat malam. Oke. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Halo. Iya. Yang non muslim aja ya Bang ya. Ini udah jam. Kasih Bible tolak, kasih babi makan. Masuk akal juga. Dikasih ayat Bible tolak, babi kasih makan. Halo saudara Randi.
Halo Bang. Waalaikumsalam. Semangat Bang Suma, turunin aja. Iya semangat abangku, semangat terus. Halo Haji Jaya Pratama. Ada onde-onde Halo kah? Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Kalau mau diskusi Bung, buka kamera, itu ada tema. Diskusi aja kita. Itu tuh tema itu seperti anak kecil punya SD itu saya nggak mau. Mau ambil tema yang lain lah Juma. Ya silakan. Tapi buka kamera, Anda tentukan tema, buka kamera kita diskusi. Nah kan? Sulit. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang. Masalah generasi. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi kita istirahat. Masih ada juga sembelu. Wis. Mantap. Semangat malam. Halo, selamat malam teman. Halo. Malam Suma. Iya. Terkenal kali nih Bang Suma. Terima kasih udah diskusi nih. Kita diskusi nih Bang. Bang, Dari saya turunkan Kristen. aja, Bang. Itu kepencet Bang. Iya, Kristen Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen aku Bang. Oke Bang. Oke. Salam kenal sebelumnya Bang Suma. Salam kenal juga. Bang Suma sudah terkenal banget ini. Sama aku juga dari Sulawesi Bang. Oke. Cuman apa temanya ini Bang? Si Kristus penyesat dunia. Si Kristus penyesat dunia. Maksudnya gimana tuh Bang? Soalnya aku nih awam ya Bang, awam dalam agama aku nih, aku kayak nggak tahu apa-apa, awam. Maksudnya aku mau tahu aja apa maksudnya ininya apa. Temanya apa? Iya. Jadi gini, kami umat Islam, khususnya para apologet Islam itu mencari data di Bible. Di Bible itu kami cari data apakah Nabi Muhammad itu penyesat atau gelar-gelar beliau ini ada disinggung di Bible sebagai penyesat. Ternyata kami nggak temukan. Yang kami temukan justru penyesat itu bergelar Kristus. Di data Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang yang akan disesatkan oleh sosok yang bergelar Kristus. Satu-satunya agama yang menjadi pengikut Kristus itu Kristen. Apakah ini Kristus yang dimaksud nih Kristus Yesus itu atau orang yang menggunakan nama Kristus itu Bang? Jadi Yesus sudah pasti Kristus. Tetapi ada Yesus palsu yang datang mengajarkan dirinya sebagai Kristus dengan misi tertentu demi untuk menyesatkan banyak orang. Menyesatkan itu artinya mengajak orang-orang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, tolak ukurnya kalau agama Kristen, tolak ukurnya kan harus kepada firman Tuhannya, yaitu kitab yang diimani sendiri oleh Yesus. Yesus datang bukan untuk merubah, bukan untuk menghilangkan atau melenyapkan atau membatalkan Torah. Maka kita lihat tolak ukur Taurat ini dengan konsep ketuhanan Kristen. Pertama, ketika Taurat mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 3 jelas itu terurai. Nah, Kristen muncul membuat ilah baru bernama Kristus. Nah, ini
Sedangkan Tuhan itu tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Gak boleh ada sembahan baru di hadapannya. Nah ternyata di Kristen ada ilah baru bernama Kristus. Saya cek ternyata memang ada penyesat yang bernama Kristus. Penyesat ini artinya kita lihat ruangnya. Ruangnya ternyata Kristus ini minta untuk dituhankan juga. Untuk disetarakan dengan Tuhannya Yahudi. Dan itulah yang terjadi. Saudara-saudara kami Kristen selalu mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun mengambil daging, mengambil rupa manusia, itulah Yesus. Ya, betul. Bapak Elohim itu Yesus. Berarti Yesus diangkat derajatnya setara dengan Tuhannya Yahudi. Berarti menggenapi baik jangan mengikuti ilah lain, maupun jangan menyembah ilah lain, maupun jangan ada ilah lain, dan waspadalah kepada Kristus yang datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Begitu, Bung. Iya. Ilmu Bang Suma di atas sih. Oke. Terus enggak. Itu analisa doang, analisa. Maksudnya kalau dari segi awam terus terang aku nggak bisa sih. Maksudnya dari segi teori Bang Suma masuk. Ini harusnya kelas yang bisa menandingi pemikiran Bang Suma ini harus di atas saya. Kalau saya kan cuma orang awam, Bang Suma. Kalau saya makanya saya tanya. Makanya saya tanya Bang Suma maksud dari ini, tapi Bang Suma bisa mengkategorikan apa yang Bang Suma maksud tanpa bermaksud menghujat. Itu sih bagus menurut saya ya. Oke, kalau gitu bukan kelas saya dong, karena Bang Suma kelas saya. Ya, Bang Suma. Cuman saya senang nonton kayak Bang Suma, Uni Rifa, senang. Tapi saya dari Kristen Bang, terus terang. Tapi kalau untuk kelas kayaknya dari cara ngomongnya Bang Suma ya bukan kelas saya, Bang Suma di atas. Oke. Bang Suma, maaf ya. Yang penting makasih. Nonton dan mensupport meskipun kita berbeda, tapi bolehlah kan nonton kan nggak apa-apa ya kan, nggak ada yang larang. Iya. Makasih saudara, makasih. Iya, makasih Bang Suma. Siap, makasih Ray. Salam kenal Ray dan Makassar. Makasih. Iya, makasih. Mari Ki, hati-hati Ki. Selamat kita pada selamat. Yeah. Alhamdulillah. Nah, anak Makassar ketemu anak Makassar beda keyakinan, aman kan? Tidak ada masalah. Anak Makassar itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, baik-baik. Alhamdulillah. Apa ini? Pret dari Mopa Alpiana Audensi. Oh, mantap kali ini, Bah. Halo, selamat malam saudara Preketet. Apakah ini namanya? Preketet. Halo, ya, selamat malam. Iya, malam juga. Malam, Bang. Dari Kristen. Kalau Kristen kenapa? Kalau Islam kenapa? Kalau Kristen kita diskusi, Bang. Kita dialog. Kalau Islam kamu bukan diskusi, tapi kamu menghina, melecehkan, merusak. Contohnya Bang. Banyak. Silakan. Gak usah disebutin, tapi banyak. Oh, fitnah berarti. Kamu yang fitnah. Abang sakit hati dengan kebenaran yang saya ungkap gitu. Abang saya panggil apa ini? Preketek atau apa? Canggih kali nama akunnya. Halo, enak masuk keluar. Semangat malam. Halo, malam. Ini acara apa, Iya. Bang? Acara apa ini? Acara apa ini? Cerdas cermat. Iya. Dari agama mana Bang ini? Aku kira ini, Bang, bagi-bagi sembako. Oh, bagi sembako. Dari Kristen ya? Ini ada materi Bang. Penyesat dunia itu gelarnya Kristus. Halo saudara bolu kentang. Bagus juga namanya ini. Gitaris Saweran, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sumba, Pak Ustadz Sumu. Malam juga Bang. Wah, luar biasa. Halo, enak masuk keluar.
Halo. Penakut ternyata, kupikir tadi jagoan. Ternyata balau mati juga ini abang ini. Nggak ada nyali, cuman segitu doang nyalinya. Nah ini baru lawan saya nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari mana? Dari Bekasi. Oh, kok sama? Emang bekas dari mana? Bekasi Rawalumbu. Oh, ya. Ya, emang Bang Zuma di mana? Aku di Makassar. Oh, Makassar. Ya sama saya juga orang Makassar, orang Opa di sana. Opa dari Makassar. Oh, jangan-jangan saya teman SD-nya. Kagak lah. Oh, gitu. Ya sudah, dari agama apa? Kristen. Oh, Kristen. Kebetulan. Silakan buka kameranya. Enggak mau. Kenapa? Nggak ada yang lihat kok, cuman kita berdua, nggak apa-apa. Enggak Bang, yaudah turun aja. Loh kok minta turun? Udah di atas pun. Masa turun dua-duanya? Gimana caranya? Udah naik minta turun. Ah, salah setting. Untung nggak ada yang lihat, cuma berdua. Halo, selamat malam. Halo. Nah, apa pada tertawa ini? Ada yang lucu apa emang tadi? Bisa aja kali. Kenapa? Ah, bising aja di bawah. Pesek lupa deh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Mohon maaf terpencet ini. Saya batal. Iya, hati-hati Ki, di jalan. Jangan Ki lupa bernapas. Ayo teman-teman dan muslim, silakan naik lagi. Kalau sudah ada, kita pamit. Teman-teman sekalian. Alhamdulillah, apa yang menjadi poin malam ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita dari kalangan anak-anak remaja ya, muda-mudi dari pihak sebelah udah mulai masuk ke dunia apologet untuk menyimak dunia diskusi lintas agama. Itu keren sekali. Anak-anak muda ini bagus kalau mereka pada masuk ke sini itu, aduh keren kali ya kan ya. Artinya setiap malam kita akan bersama dengan anak-anak yang bisa belajar dan mau belajar gitu. Yang penting jangan malam-malam orang lagi diskusi serius kok diajak turun. Mau kemana kita mojok katanya. Halo, selamat malam. Iya Bang, iya. Selamat malam Bang. Ya, dari mana? Medan Bang. Dari Medan. Horas, Saran, Bang. maju jua. Iya Bang, iya. Dari gereja mana abang ini? Maksudnya Medan. Aku Muslim Bang. Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, waalaikumsalam. Iya sih, Medan identik dengan Muslim. Mantap. Ah, ini dia yang ditunggu-tunggu, rentenir. Halo. Halo, berlinang. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Hey!
Naik-naik orang mau istirahat kirain mau diskusi, malah naik membisu di atas. Ah, ini dia. Terakhir ini pendeta ini ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Anak durhaka. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Halo. Halo. Iya, dari gereja mana, Bang? Ah, ini dia. Kok bisa datang, Bang? Katanya istrinya kena paru-paru akut gara-gara semalam diskusi. Bang Leo. Bang Leo. Aku sakit, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang. Semangat. Siap, siap. Terima kasih. Aku pikir Anda ingin mengatakan, maafkan aku gara-gara Galatia 1 aku sakit. Halo. Iya, halo Bang. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bang, dari Aceh. Iya, salam kenal Bang, salam kenal. Terima kasih. Pendeta jauh jarak Kendali. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Bang. Pendeta dari Mas mana Solang ini? itu apa artinya Bang? Rusak. Oh rusak. Oh ya, terima kasih Bang. Saya Muslim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Generasi Masolang, generasi artinya generasi rusak, generasi hancur, negara sia-sia. Mengumpulkan generasi rusak seperti itu maksudnya. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai pada penghujung kegiatan kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini. Insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Satu kesyukuran kita karena teman-teman kita, anak-anak muda dari Kristen, Katolik, Protestan sudah merasa bagian daripada hidup mereka itu adalah menyimak, menyaksikan, bahkan tidak segan mereka udah naik di komal kita ini. Itu adalah satu kesyukuran, artinya bahwa siar kita udah sampai kepada mereka sehingga mereka bisa mendengarkan edukasi dua agama berdasarkan data dan logika sehat. Ya, semoga dengan seperti itu mereka bisa mendapatkan hidayah. Minimal ada yang menggores hati mereka sehingga masuk dari goresan ini cahaya hidayah sehingga sampai kepada poin mereka meluk agama Islam secara mutlak. Amin. Itu tujuan kita teman-teman sekalian. Ya. Tujuan kita menyadarkan para misionaris untuk menghentikan kemudian gerakan pendangkalan akidah dengan cara-cara yang tidak baik, sekaligus kita mencari dan mencela anak-anak muda yang masih sehat otaknya, yang masih jauh dari doktrin, dogma, ya, agar Islam semakin diminati dan dicintai oleh umat manusia. Nah, seperti anak muda ini sebentar lagi akan syahadat. Beliau baru 18 tahun, sedikit lagi 19 tahun. Tapi dia ini giat belajar. Dia giat belajar, dia selalu kemudian mengikuti Bang Suma sampai jam berapapun. Dia, ya mudah-mudahan kita doakan beliau bisa dapat hidayah gitu ya. Halo anak muda. Halo anak. Ini anak muda stok lama. Ya gimana anak muda? Kau gimana kau? Tuhan kau udah bagus belum Tuhan kau tuh? Gak pernah bicara kalau nggak aneh anak muda ini. Bukan Tuhanmu udah bagus belum? Nah itu kan.
Aduh, kapan abang rencana meninggalkan dunia? Kapan? Bukan, Tuhanmu udah bagus belum Tuhanmu tuh? Aduh. Berapa Tuhanmu tadi? Ini niatnya nggak mau diskusi nih, cuman mau mencela dia ini. Lah, kau takut sama aku takut. Iya, takut. Takut ketularan gila. Nah, kau yang gila lah, apa tak yang gila? Nah, yang gila itu kau, bukan aku. Lah, kenapa kau ketawa-tawa? Ketawa karena abang ini lagi pegang kepala karena sakit kepala. Ya, lagi pegang kepala kenapa? Kepalanya pening, pusing. Ya pusing lihat kau gila kayak gitu. Pusing milih Tuhannya yang mana yang lebih hebat, Bapak, Anak, atau Roh Kudus. Tuhan kau aja nggak tahu di berapa Tuhan kau. Aku bersumpah demi Tuhan lagi di mana tuh? Aduh, Tuhannya 2, 3 nggak tahu. Yang Tuhan orang lagi kau. Anak muda stok lama dia ini. Stok lama, iyalah. Kau kalah sama aku kalah kau. Iya, abang menang. Iyalah, aku menang lah sama kau. Di mana tuh? Kita tahu belum? Kenapa orang-orang Muslim nggak makan bebong? Kenapa? Coba. Kenapa? Kenapa Muslim nggak makan bebong? Kenapa? Karena bebong itu menjijikkan. Bukan, karena Allahmu jadi bebong. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Halal darahmu, anak muda. Baik, teman-teman sekalian, kita tutup ya sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas semuanya, doa-doanya yang baik, typingnya, posting ulangnya, ya, tap-tap layar, love orange-nya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Kita tembus 4,2 M, teman-teman sekalian. Satu pencapaian sangat luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bang Zuma, manusia biasa yang tak luput dari kehilafan. Begitu juga kepada saudara-saudara saya non-muslim dari sekte manapun. Jika kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menggores hati saudara, saya minta maaf. Ya, ini tidak bisa kemudian dielakkan bahwa kebenaran itu harus disampaikan sepahit apapun. Ya. Dan ya, yang jahat pastilah tetap saja jahat, baik tetap saja baik. Untuk itu, ketika ada kebenaran, ada kebaikan yang aku sampaikan menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Saya sebagai muslim memang dituntut di dalam agama saya untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman sekalian. Ya, terima kasih banyak. Kembali lagi saya sampaikan bahwa tetap dukung Apologet Islam Indonesia. Misi dakwah kita alhamdulillah berhasil teman-teman, dengan adanya informasi bahwa di Papua ya, daerah Papua Nugini juga ada berencana mau melanjutkan kegiatan syahadat massal sampai beberapa desa yang kemudian memilih Islam untuk menjadi agama mereka. Ya, kita adalah saksi sejarah yang melihat itu dan merasakan bagaimana euforia orang-orang untuk memeluk agama Islam. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini teman-teman terpanggil hatinya, ya terketuh hatinya untuk mendukung Apologet Islam Indonesia untuk bersama menjalankan dan kemudian menjadi bagian daripada program-program Apologet Islam Indonesia. Silakan
dukung Apologet Islam Indonesia, yayasan kita ini dalam pergerakannya, dengan menghubungi sekretaris atau menghubungi anak-anak API, mendm beliau, ya, berikan apa yang Anda punya, yang ikhlas, semangat, doa, dukungan, perhatian, dan seterusnya. Itu ya teman-teman sekalian. Dan untuk itu saya mewakili semuanya untuk berterima kasih banyak. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, mengangkat penyakit kita, dan kelak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tidur siang teman-teman. Soalnya tadi aku belum tidur siang. Maka sekarang aku mau bayar tidur siangku yang tertunda dengan lebih cepat tidur lagi. Mudah-mudahan bisa tidur dengan nyenyak dan bangun kembali untuk ibadah. Amin. Oke, bye-bye. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik teman-teman semuanya. Sehat-sehat kita semuanya ya. Saudara juga sehat, semuanya kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari ki selamat kita pada selamat. Oten. Mana Oten ini? Sudah saya bilang, yang kasih banyak itu, iya Pak Pendeta, itu netizen di bawah itu. Sabar, orang lagi cari data. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dia katakan, saya bilang sama ibu saya, Mama, saya sekarang ibu, saya sudah viral. Ibu bilang, kasus apa lagi kau viral? Biasa ketemu di sini kalau viral itu pasti ada kasus itu, palingan keluar di CCTV. Dia bilang, Mama, saya sudah viral. Ya, silakan, Kakak, Pak Pendeta. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu dikatakan begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa? Itu sosok roh, Kakak. Ya, itu sosok Allah Bapa kan? Roh Tuhan. Karena Allah itu roh. Ya, bagaimana cara kita mengenal dia? Karena dia tidak dilihat, dia tidak dapat dihampiri. Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Kan dia akan berinkarnasi toh, Kakak, melalui Yesus Kristus. Ya, di mana dia punya data itu? Kan tentang kelahiran Yesus di Matius 1, tentang kelahiran Yesus ataupun di Markus dan lain sebagainya itu kan jelas bahwa Allah Bapa itu kan berinkarnasi melalui anaknya Yesus Tidak ada di Kristus. situ inkarnasi, Pak Pendeta. Saya sudah baca Bible dari Kejadian yang tidak ada di situ. Saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada inkarnasi. Cuma saya yang makan nasi gara-gara lapar. Tidak ada inkarnasi semua. Jangan kau tipu lagi. Tidak Inkarnasi ada. itu memang Jadi, tidak ada dalam pembahasan kitab itu, kan bahasa dogmatis, Kakak sayang. Iya, Dia mana? itu- Ada apa? Ada Bapak Pendeta dong pu Bible situ Kak Seng. Beda nih kebetulan di luar, bukan di rumah ini. Beda di kawan pun kos, jadi beda. Jangan diusir dari rumah ini. Karena Begini main-main sudah, di sini. nanti jam berapa pulang? Nanti kalau Bapak Pendeta pulang, Bapak Pendeta ambil Bible saja. Enak kalau kita diskusi punya data semua. Tidak. Saya Omong saja. coba. Beta ada sementara, Oke, ada kita- download ini aplikasi Alkitab ini. Oke. Kita ngomong simpel saja begini Bapak Pendeta. Kalau menurut Normal. Bapak Pendeta ini Tuhannya Bapak Pendeta itu siapa? Kan beta bilang Tuhan Yesus Kristus toh, Bapak. Tuhan Yesus Kristus. Potong kan Oke, baik. potong kan mempercayai kan Tuhan Allah Tritunggal itu kan satu, Oke, tiga baik. dalam hakikat toh, Oke, tapi baik. satu dalam ini. Oke, baik. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tetap kan Yesus Kristus.
Yesus Kan Kristus. memang secara Oke, baik. ya. Ya sabar, Tuhannya Bunda Maria Yesus Kristus. Anaknya Bunda Maria siapa? Ya Yesus Kristus kan. Kan itu kan Berarti begini. anakku Tuhanku. Dengar dulu Bapak, Kakak. Oh, Jadi iya silakan. Oke. Tuhan Yesus Kristus itu kan 100% manusia, 100% juga adalah Allah. Hanya dia dikandung itu bukan dari hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria, tapi dikandung oleh Roh Kudus, kakak saya. Jadi Tidak ada secara 100% manusia